Oke lah Cis, kayak biasalah kita bacakan dulu base komentar kita sebelum masuk ke openingnya. Nah, base komen kali ini agak sensasional sedikit lah Cis. Karena bagi para kaum pecinta Alia, orang ini semua lagi dilanda duka dan emosi yang luar biasa Cis. Cemana enggak ya kan? Beredar pula rumor kalau si Alia ini kena NTR. Ribut lah orang ini semua. Bang, kok ada NTR? Min, si Alia di NTR sama siapa? Ini ku jelasin lah sama kalian Cis. Sebenarnya nggak ada lah itu NTR di light novel ini. Ku perjelas lah sekali lagi nih, NTR-nya nggak ada. Cuman ya di chapter sekian nanti ada emang momen yang agak sedikit membuat kita kecewa lah, terutama buat mereka yang berada di tim Alia. Aku nggak bisa spoiler sekarang lah Cis, intinya NTR-nya nggak ada. Jadi bersih kok, cuman emang agak sedikit buat emosi aja sih. Jadi ya buat kalian yang belum baca dan langsung percaya sama rumor-rumor kayak gitu, udah tau lah sekarang fakta yang sebenarnya, ya kan? Nah buat kalian yang ada di tim Maria, kesenangan lah kalian semua ya kan, pesta pora lah kalian ngarapin plot twist supaya Masachika betulan oleng ke Maria karena kejadian ini. Ya begitulah fandom kalau lagi perang waifu Cis, udah biasa lah, cuman ya tetap dikontrol lah kewarasan kalian itu, oke? Baiklah, sekian pembacaan base komen kali ini. Kayak biasa buat kalian yang lain juga gak usah malu-malu lah dalam berkomentar. Curahkan aja lah semua isi hati kalian itu di kolom komentar Cis, cocok? Oke lah, adios. Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut dengan bahas light novel Rosidere volume 5 part 2-nya. Part 2-nya ini akan merangkum mulai dari chapter 3 sampai chapter 5 dari volume 5-nya Kima. Oke lah, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya, kalian subrek lah Kima kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Discord channel kami, karena di situ kami ada share mengenai informasi-informasi update ke depannya. Dan juga ya biar kita bisa ngobrol hati ke hati lah Kima, oke? Baiklah, gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di part sebelumnya itu Kima, udah terungkap lah fakta yang selama ini kita debatkan. Yap, terungkap lah siapa udah cinta pertama Masachika selama ini, yaitu si Maria ini Kima. Dan bukan hanya itu aja. Waktu itu si Maria ini juga langsung terus terang bilang ke Masachika kalau ia akan mengalah sementara kepada adiknya Alia. Maria nggak mau bersaing dengan Alia untuk memperebutkan Masachika. Tapi kalau nanti keputusan Masachika itu tetap milih Maria, Maria tentu dengan senang hati masih mau menerima Masachika. Jadi ya bisa dibilang si Maria ini nggak menyerah sepenuhnya lah Kima. Dia nyerah sementara hanya karena nggak mau bersaing dengan adik kesayangannya. Cuman ya kalau si Masachika ini tetap nggak mau menerima perasaan Alia, ya Maria ready lah kapan aja untuk menerima Masachika. Nah selain itu, waktu itu juga ada adegan di mana Masachika memanjakan adiknya si Yuki ini Kima. Hal itu bisa terjadi karena Yuki menyadari kalau kakaknya sedang galau. Masachika pun juga sadar kalau Yuki sangat perhatian kepadanya. Masachika pun memutuskan untuk memanjakan adiknya sekaligus meminta maaf sekali lagi karena sudah membuatnya menggantikan posisinya sebagai pewaris keluarga Suo. Namun Yuki yang juga menyayangi kakaknya tersebut membalas kalau ia tidak pernah dendam ataupun benci sekalipun kepada Masachika. Malahan ia sangat menginginkan Masachika bisa bahagia dengan apapun pilihannya. Ya itulah Kima, ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Ya bisa dibilang part sebelumnya itu betul-betul dapat kalilah dramanya. Padahal baru chapter awal ya kan. Oke lah Kima, sekarang kita langsung aja masuk ngebahas chapter 3-nya. Nah diawali saat Masachika dan Alia sedang mengerjakan tugas musim panas bersama. Mereka mengerjakan tugas bersama tentunya di rumah Masachika. Ya, sejak liburan musim panas, Alia udah beberapa kali lah main ke rumah Masachika untuk belajar bersama. Nah, di sini kebetulan semua tugas mereka selesai lebih awal Kima. Biasanya si Alia ini akan pulang sebelum malam. Ya, bisa dibilang sore menjelang malam lah. Cuman karena kali ini mereka selesai lebih awal, alhasil mereka masih punya cukup banyak waktu sebelum jam pulang Alia. Nah, Masachika seketika mulai panik lah di sini Kima. Karena sejak kejadian di mana Alia menyatakan perasaannya waktu itu, Masachika udah gak bisa lagi lah bercanda dengan Alia. Biasanya Masachika bisa dengan santai ngegoda ataupun ngegombalin Alia. Cuman karena Masachika udah sadar dengan perasaan si Alia, ia pun gak bisa lagi seenaknya bercanda masalah hal yang romantis. Nah di sini otomatis Masachika pun bingung. Ia tahu kalau keadaan mereka sekarang cukup canggung lah. Namun ia juga gak mungkin nyuruh Alia untuk langsung pulang. Masachika pun seketika melirik ke arah Alia yang sedang memainkan ujung rambutnya seperti biasa. Masachika sadar kalau Alia seakan memberi kode kalau ia ingin menghabiskan waktu lebih lama dengan Masachika. Namun Masachika terdiam membatu karena tidak tahu harus berbuat apa.
Nah, seketika Masachika teringat Kima mengenai janjinya dengan Maria yang dimana ia harus mulai bisa menghadapi perasaan Alia dengan tulus. Entah Masachika menerima ataupun menolak nantinya, ya setidaknya dia jangan lari-lari lagi lah. Karena itu sama aja artinya dengan si Masachika ini mengkhianati perasaan Maria yang sudah mengalah demi Alia. Masachika pun seakan memberikan dorongan kepada dirinya untuk segera membuka percakapan. Namun detik di mana Masachika ingin membuka mulutnya, Masachika malah langsung mengalihkan topik dan malah membahas mengenai kegiatan pencalonan OSIS mereka. Nah, menyadari kalau dirinya melarikan diri lagi, Masachika pun memaki dirinya dalam hati karena sangat pengecut. Nah, di sisi lain, Alia yang ekspektasinya tidak terpenuhi karena tadinya ingin bermesraan, seketika mulai memasang wajah datar dan membalas dengan datar juga. Nah, kemudian mereka pun mulai ngebahas persiapan pemilihan ketua OSIS ke depannya. Masachika di sini bisa lega sementara lah karena topiknya lagi dialihkan. Nah, di sini Masachika berkata kalau mereka harus bisa mengembangkan cara komunikasi mereka ke depannya. Masachika sadar kalau kelemahan Alia ialah ia kurang mampu jika bekerja di dalam sebuah tim. Si Alia ini memang sangat mandiri dan berbakat. Namun kalau kita berbicara mengenai kerja sama tim, maka Alia terbilang sangatlah buruk. Itu sebabnya Masachika mencoba untuk membantu Alia dalam mengembangkan kepekaannya terhadap rekan satu timnya. Masachika pun mulai mengajari Alia agar bisa membaca pikiran Masachika hanya dari raut wajah saja. Masachika pun langsung menyuruh Alia untuk membaca isi hatinya dari wajahnya. Nah, di sini Kima, si Alia ini mencoba menebak isi hati Masachika menggunakan bahasa Rusianya supaya nggak ketahuan salah oleh Masachika. Namun ya Masachika yang mengerti bahasa Rusia langsung sadarlah kalau Alia sangatlah payah dalam menerka reaksi orang lain. Alia pun mendesak kesal karena Masachika menemukan satu lagi kelemahan dirinya. Namun Masachika tertawa kecil dan mencoba menyemangati Alia. Namun Alia tidak terima dan ingin agar Masachika lah yang sekarang mencoba untuk menebak isi pikirannya dari wajah Alia sendiri. Masachika pun mengangguk karena merasa kalau ini bisa menjadi kesempatan untuk mencontohkan hal tersebut kepada Alia. Alia pun di sini mulai menggumam dengan bahasa Rusianya Kima. Di sini Alia menceritakan salah satu pengalaman mereka suatu camp musim panas waktu itu. Alia bercerita dengan bahasa Rusianya kalau waktu itu ia sempat ciuman tidak langsung dengan Masachika melalui sendok yang ada di ruang dapur. Nah, Masachika yang mengerti semua ucapan Alia barusan secara tidak langsung kena demek parah lagi Mak. Namun Alia di sini tidak langsung berhenti. Alia melanjutkan ceritanya bahkan sampai mengkode Masachika dengan bahasa Rusianya kalau ia sangat ingin diajak kencan. Nah, lagi-lagi Masachika yang mengerti hal itu langsung terkena demek parah lagi sampai ia hampir tidak bisa menahan ekspresi wajahnya lagi. Alia sendiri berani mengucapkan hal tersebut karena ia berpikir kalau Masachika masih tidak akan mengerti dengan bahasa Rusianya. Itu makanya Kima, Alia dengan wajah licik seakan ingin menyindir Masachika karena Masachika sangatlah pengecut dan tidak berani mengajak seorang gadis untuk pergi berkencan duluan. Alia pun kemudian bertanya apakah Masachika bisa menebak apa yang diucapkannya barusan. Nah, di sini Kima, Masachika dihadapkan sama dua pilihan. Pilihan yang pertama, ia bisa aja jujur dan menjawab kalau Alia pasti sedang mengajaknya kencan barusan. Cuman kalau sempat Masachika bilang gitu, ada kemungkinan lah si Alia akan sadar kalau selama ini Masachika bisa bahasa Rusia. Dan bisa jadi Alia akan malu setengah mati karena niat terpendamnya diketahui oleh Masachika. Nah, opsi yang kedua atau pilihan yang kedua, ya si Masachika ini harus berpura-pura mengikuti permainan Alia dan pura-pura nggak tahu lagi lah Kima. Cuman resikonya ya si Alia ini pasti ngejek dia karena Masachika sendiri juga sama aja nggak pekanya. Masachika pun seketika terdiam sebentar dan memikirkan jawaban mana yang paling aman untuknya. Alhasil Masachika pun memilih opsi yang kedua dan berpura-pura tidak tahu lagi. Alia pun seketika mendesah licik seakan ia sudah menang telak dengan Masachika. Alia pun tertawa kesenangan ke arah Masachika. Di sisi lain Masachika hanya bisa pasrah melihat dirinya yang terpaksa menerima kekalahan memalukan seperti itu. Oke lah, karena metode pertama tidak berjalan sempurna, Masachika pun mencoba metode berikutnya. Masachika ingin mengajari Alia agar bisa berkomunikasi melalui bahasa isyarat yang dibuat di atas telapak tangan mereka. Jadi simpelnya, Masachika dan Alia akan membuat ketukan di atas telapak tangan satu sama lain untuk mengejakan kata atau kalimat yang ingin mereka sampaikan. Kira-kira gitulah Kima. Nah, Alia pun seketika tersentak kaget karena itu artinya tangannya akan selalu bersentuhan dengan tangan Masachika ke depannya. Masachika sendiri pun menatap Alia dengan bingung karena ia sendiri tidak bermaksud demikian. Alia pun akhirnya dengan malu-malu menjulurkan telapak tangannya kepada Masachika dan Masachika pun mulai mempraktekkannya. Masachika pun menghentakkan jari-jarinya di atas telapak tangan Alia untuk memberikan sebuah kode.
Namun si Alia ini Kima malah mendesak kecil yang dimana membuat fokus Masachika jadi terganggu. Setiap ketukan yang dibuat Masachika, Alia pasti akan selalu mendesak kecil. Jadi ya bisa kita bilang Kima, kalau Masachika di sini mau mendengar desahan Alia 1 jam, ya udah dia tinggal ngetuk selama 1 jam juga. Ya aku pun rela kalau kayak gitu ceritanya, ya kan Kima? Capek ya capek lah situ. Cuman kuping sama si Joni di bawah sana udah dimanjakan lah selama 1 jam ke depan. Hehehe, agak lain emang otak kotor ini Kima. Oke lah lanjut. Nah Masachika sendiri pun udah mulai gak tahan lah mentalnya, karena harus mendengar desahan Alia terus menerus. Nah setelah Masachika menyelesaikan kodenya, Masachika pun menatap wajah Alia dan mendapati kalau Alia sendiri ternyata dari tadi sudah menahan malu setengah mati. Alia bisa dibilang cukup mengerti lah dengan kode yang diberikan Masachika tersebut. Namun ekspresinya seakan berkata kalau mentalnya juga ikut terkena dampak oleh kode Masachika. Alia pun dengan suara pelan berkata kalau Masachika sangatlah mesum. Seketika Masachika pun terdiam heran karena ia tidak ada bermaksud untuk berbuat yang aneh-aneh. Masachika pun seketika sadar Kima kalau ke depannya ia pasti akan sering mendengar desahan Alia jika mereka masih menggunakan metode tersebut. Nah Masachika pun kemudian melepaskan tangan Alia karena takut digampar. Masachika pun dengan nada ketakutan bertanya apakah Alia mengerti dengan kode tersebut. Alia pun dengan wajah malu memerah hanya membalas dengan anggukan saja. Masachika pun seketika lega karena mereka akhirnya bisa menemukan metode komunikasi yang cocok. Namun di satu sisi ada harga yang dibayar untuk itu, yaitu ia akan sering mendengarkan ASMR desahan milik Alia ke depannya. Kalau aku nengoknya sih itu bukan harga untuk bayaran Kima, malah udah ke arah berkah, ya nggak sih Kima? Yoi, kapan lagi cuman modal nekan telapak tangan malah dapat sound effect desa titik MP3, ya kan Kima? Oke lah next, sekarang kita masuk ngebahas chapter 4-nya. Nah diawali saat Masachika sedang berada di kelas Kima. Tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari salah satu sahabatnya Takeshi. Biar gampang kita sebut aja lah nama sahabatnya yang pertama ini jadi si A, ya Kima. Nah jadi si A ini tadi mengirim pesan minta tolong kepada Masachika. Masachika yang melihat pesan tersebut pun langsung dengan cepat pergi ke lokasi yang diminta si A tadi Kima. Nah sesampainya di sana, suasana di ruangan tersebut udah mulai ricuh lah Kima. Jadi ceritanya, kawan Masachika, si A ini memiliki sebuah band yang nantinya akan tampil di festival sekolah yang akan datang. Namun, tiba-tiba vokalis mereka itu mau pindah sekolah karena ada urusan kerja orang tuanya. Jadinya mereka bingung lah gimana mengatasi hal tersebut, karena gimana pun festivalnya udah dekat. Nah, di tempat itu udah ada Masachika, kemudian sahabatnya si A tadi, kemudian sahabatnya juga satu lagi, ya bisa kita bilang si B lagi mak. Kemudian si vokalis tadi dan juga pacarnya si vokalis. Nah jadi karena si vokalis ini mau pindah sekolah mendadak, alhasil si A tadi sebagai ketua band mulai membujuk si vokalis tersebut supaya tidak langsung menyerah. Nah sahabat Masachika yang satu lagi yaitu si B dan juga pacarnya si vokalis juga ikut menyemangati si vokalis ini agar tidak terlalu cepat dalam membuat keputusan. Bahkan pacarnya si vokalis ini Kima dengan berani mengatakan kalau ia bisa mengurus semuanya itu dengan mudah. Dia berkata kalau ayahnya ialah presiden di mana ayahnya si vokalis tersebut bekerja Kima. Jadi ya bisa dibilang ada orang dalam lah istilahnya. Makanya pacarnya si vokalis ini pede ngomong kalau ia bisa mengurus semua itu dengan mudah. Namun si vokalis ini dengan nada berteriak langsung menolak tawaran tersebut. Ya sebagai pacarnya udah pastilah pacarnya si vokalis ini kena mental. Nah tiba-tiba pacarnya si vokalis ini langsung nanya Kima, apakah selama ini si vokalis tersebut emang terpaksa pacaran samanya? Yang Kimanya, si vokalis ini akhirnya ngaku Kima kalau selama ini ia gabung ke band tersebut karena ia ingin dekat dengan sahabat Masachika yang si B tadi. Cuman karena si B nggak suka sama dia, alhasil si vokalis ini pacaran lah dengan pacarnya yang sekarang sebagai pelampiasan. Oh alah woman, pengen kali lah ku ketikkan woman ditambah emot kopi di kolom komentar itu Kima, serius lah. Nah jadi makin ribut loh suasana di situ Kima. Tepat setelah melemparkan pernyataan barusan, si vokalis ini pun langsung pergi dan meninggalkan ruangan tersebut. Nah, terdiamlah mereka semua Kima. Si pacar vokalis tadi pun langsung terdiam dan langsung pergi juga. Masachika pun dengan kedua sahabatnya langsung terdiam juga sambil saling menatapi satu sama lain. Nah, kemudian tiba-tiba Kima, sahabat Masachika, si B tadi langsung terduduk emosi di lantai. Ia ternyata diketahui memiliki masa lalu yang suram dengan seorang gadis. Dan sekarang ia malah terkena masalah lagi hanya karena seorang gadis suka samanya. Padahal ia sendiri nggak suka sama gadis tadi atau si vokalis tersebut.
Jadinya si B ini kayak stres gitu lah Kima, karena hidupnya dan hubungannya sama temannya selalu rusak karena seorang gadis. Nah di sini si B ini memaki si vokalis tadi dengan suara yang pelan. Namun Masachika dan si A yang dekat dengan dia tentu bisa mendengar jelas semua makian dari si B ini Kima. Masachika pun langsung menyuruh si B itu untuk segera berhenti memaki gadis tadi, karena ia sangat tidak tahan melihat sahabatnya bertingkah seperti itu. Si A di sini juga ikutlah menenangkan emosi si B ini Kima. Ya ceritanya mereka ngehibur kawan mereka lah yang lagi stres karena cewek. Nah karena tidak ingin diperhatikan oleh orang lain, mereka pun memutuskan untuk segera pindah tempat ke restoran keluarga. Masachika dan kedua sahabatnya tersebut pun segera bergerak dan berangkat menuju restoran terdekat dari sekolah mereka. Nah sesampainya di restoran, mereka pun kembali berdiskusi mengenai masalah band mereka tadi. Singkatnya Kima, mereka sekarang membutuhkan seorang vokalis pengganti untuk festival nanti. Nah, kedua sahabat Masachika pun seketika berpikir keras untuk mencari pengganti vokalis mereka. Di sisi lain, Masachika mengangguk dengan tenang seakan sudah menemukan orang yang tepat. Ya siapa lagi Kima, kalau bukan Alia ya kan? Masachika pun langsung menghubungi Alia dan menyuruhnya datang segera ke restoran tersebut. Nah, karena posisi restorannya dekat dengan sekolah, otomatis Alia pun bisa dengan cepat tiba di sana. Nah, tepat saat memasuki restoran, ekspresi Alia awalnya sangat gembira Kima. Gimana pun si Alia ini ngiranya Masachika sedang mengajaknya kencan. Namun saat Alia melihat ada dua orang lain di meja tersebut, seketika wajah Alia pun kembali datar lagi. Masachika yang menyadari kalau mood Alia sudah mulai jelek, langsung dengan cepat menyuruhnya duduk dan menjelaskan semuanya. Nah awalnya Alia yang kaget langsung ingin menolak ajakan tersebut. Namun Masachika udah kenal kalilah dengan sifat si Alia ini Kima. Ia pun langsung tahu gimana cara membujuk si Alia ini. Masachika pun mulai memuji suara Alia yang sangat bagus. Perlahan demi perlahan, godaan demi godaan, gombalan demi gombalan mulai Masachika lemparkan kepada Alia. Alhasil karena ia terus dipuji oleh cowok yang ia cintai, Alia pun akhirnya luluh dan mau menjadi vokalis band tersebut Kima. Nah namun di sini Alia seakan ingin membalas semua gombalan Masachika tadi. Ia tidak terima jika hanya dirinya yang dibuat menari di atas telapak tangan Masachika. Alia pun langsung menaruh jarinya di atas telapak tangan Masachika untuk mempraktekkan metode komunikasi yang sudah Masachika ajarkan waktu itu. Alia pun mulai memberikan kode-kode menggoda melalui sentuhan jari di telapak tangan Masachika. Nah di sini posisinya si Masachika ini sedang berbicara dengan kedua sahabatnya tadi. Jadinya ia harus bisa menahan ekspresinya selagi Alia menggoda dirinya melalui jari jemari tangannya. Alia pun mulai terkekeh melihat tingkah Masachika yang mulai panik namun terus berusaha untuk tenang. Alia pun akhirnya bergumam dalam bahasa Rusianya kalau tingkah Masachika yang sekarang sangatlah imut. Masachika pun semakin terguncang dengan godaan langka dari Alia tersebut Kima. Akhir diskusi mereka pun berlangsung dengan kemenangan Alia diiringi dengan karma Masachika karena sudah menjebak Alia tadi. Oke, kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Nah di sini Masachika sedang ngobrol dengan sahabatnya si A waktu itu Kima. Jadi di sini si A itu bilang kalau mereka ada kendala untuk latihan. Karena salah satu teman mereka, si B waktu itu, masih kena mental lah, gara-gara kejadian semalam. Nah di sini, si A ini agak merasa bersalah gitulah sama si Masachika. Karena gimana pun, Masachika udah bela-belain untuk ngajak Alia. Malah pas mau latihan, ada kendala lagi. Namun di sini, Masachika seketika mengangguk dan berkata kalau ia akan mengurus sisanya. Masachika berkata kalau mereka sudah mendapatkan vokalis pengganti, yaitu si Alia. Otomatis yang kurang tinggal pemain bass dan keyboard. Masachika pun mengajukan kalau ia akan mencari pemain bass dan juga akan mencari satu orang lagi untuk memainkan keyboard. Cuman kalau nanti Masachika tidak menemukan pemain bass yang ia cari, maka dia sendirilah yang akan menjadi pemain bass Kima. Masachika main bass, kapan lagi akan Kima? Memanglah kalau udah jenius ya semua bisa dilakukan, ya kan? Nah mendengar itu, si A ini otomatis terkejut lah nengok si Masachika yang tiba-tiba ngajukan diri menjadi pemain bass. Karena sebelum-sebelumnya ia belum pernah nengok Masachika ini nyentuh alat musik Kima. Ya dia belum tahulah si Masachika ini terlewat dari ketololan dan kemalasannya. Ya aslinya emang jenius parah lah Kima. Namun Masachika pun tersenyum dengan santai dan berkata kalau ia akan mengurus sisanya. Jadi si A ini tidak perlu khawatir. Masachika pun segera menghubungi seseorang dan langsung pergi ke tempat jumpa mereka. Nah di sini Masachika menjumpai si Sayaka Kima. Si Sayaka ini ternyata bisa main bass. Masachika pun langsung mencoba bernegosiasi dengannya. Awalnya Sayaka dengan tatapan sinis langsung menolak kasar permintaan Masachika karena ia tidak sudi satu tim dengan Alia. Namun ya mana mungkin lah MC kita yang satu ini datang tanpa persiapan, ya kan Kima?
Masachika pun udah tau lah kalau si Sayaka ini wibu akut. Masachika pun langsung mengeluarkan merchandise yang ia sudah dapatkan dan menaruhnya di atas meja. Otomatis tatapan sinis dari Sayaka tadi langsung seketika menghilang. Sayaka langsung berubah menjadi seorang anak anjing yang kelaparan akan merchandise tersebut. Karena gimana pun itu merchandise langka dari salah satu anime favoritnya. Alhasil Sayaka pun jatuh dalam genggaman Masachika dan Masachika berhasil mendapatkan seorang pemain bass. Ya kalau gini gak jadi lah Kima Masachika yang mainkan bass. Padahal udah excited juga aku ya kan. Mau cemana lah kita buat. Oke lah lanjut. Kemudian setelah itu Masachika pun menghubungi orang satu lagi yang merupakan kandidat pemain keyboard. Nah kali ini Masachika mendatangi si Nonoa Kima. Namun Masachika di sini tidak mengajak Nonoa untuk ikut secara langsung. Masachika udah tau lah kalau Nonoa pasti akan ikut kalau si Sayaka ikut. Itu makanya Masachika mengajak Sayaka duluan baru ngajak si Nonoa. Karena kalau Sayaka setuju itu udah sepaket lah sama si Nonoa ini juga Kima. Dan ya si Nonoa di sini udah sadar lah kalau Masachika udah ngesetting semuanya. Alhasil dia pun langsung nyerah dan setuju untuk ikut Kima. Nah dengan ini pemain bass dan keyboard pun sudah diamankan oleh Masachika. Nah setelah semua posisi sudah diisi, mereka pun segera berkumpul di ruang musik untuk segera latihan. Nah di sini si A ini kaget lah Kima nengok Masachika yang bisa mengumpulkan ketiga gadis kasta atas dengan mudahnya. Namun Masachika memiringkan kepalanya dengan heran seakan itu hal yang biasa saja. Nah saat ingin memulai latihan, suasana di ruangan tersebut pun mulai sedikit canggung. Karena gimana pun ketiga gadis tersebut awalnya ialah saingan Kima. Namun seiring berjalannya waktu, Alia semakin pede dengan suaranya. Sayaka semakin menikmati permainan bassnya, begitu juga dengan Nonoa. Nah tapi di sini Kima, Masachika menyadari kalau dari awal latihan Alia terlihat sangat pasif. Dengan kata lain, Sayaka lah yang secara tidak langsung menjadi ketua di band tersebut. Sayaka yang ngarahin dan mengatur tempo latihan mereka. Disinilah Masachika sadar kalau Alia masih belum bisa mendominasi suasana hati orang lain. Alhasil, dia hanya diam mengikuti arahan dari orang lain. Dan ya, itu cukup buruk lah Kima sebagai orang yang mencalonkan diri sebagai ketua OSIS nantinya. Nah, karena itu, setelah latihan selesai, Masachika langsung mengajak Alia untuk berbincang berdua. Di sini, Masachika langsung nanya Kima, menurut si Alia ini, siapakah yang layak menjadi ketua di band tersebut? Tanpa ragu, Alia pun menjawab Sayaka. Karena dialah yang dari tadi aktif dalam mengatur mereka semua. Nah disinilah Masachika seakan memberikan contoh untuk si Alia ini Kima. Masachika mau agar Alia mulai mempelajari semua tingkah dan tindakan Sayaka ke depannya. Karena kalau Alia nggak bisa membuat dirinya diakui sebagai ketua band, maka pemilihan ketua OSIS nantinya hanyalah mimpi belaka. Mendengar itu, Alia pun seketika sadar kalau ini merupakan ujian terakhir baginya sebelum pemilihan ketua OSIS nanti. Alia pun mengangguk percaya diri dan seketika bertekad untuk meningkatkan kualitas dirinya sebagai pemimpin dimulai dari band tersebut. Masachika yang melihat tekad Alia tersebut pun mengangguk senang karena Alia akhirnya mulai bergerak maju Kima. Oke lah Kima, sekian pembahasan part 2-nya. Ya part kali ini bisa dibilang fokus lah untuk persiapan festival yang akan datang nanti Kima. Sabar lah ya kalian Kima kalau romansnya kurang. Cuman ya ini pertanda Kima. Karena pasti pas festival sekolah ini selesai, disitulah nanti Masachika baru menghadapi perasaan Alia secara langsung. Ya kalian tau lah polanya ya kan? Karena biasa di akhir festival sekolah, itu udah pastilah ada event penting yang terjadi. Ya kita lihat aja lah nanti Kima, oke? Baiklah Kima, jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.